Siapa sih pewaris sejati Majapahit? Kemaharajaan ini menjadi puncak kegemilangan masa klasik Nusantara. Namun, seiring berakhirnya abad 15, ia runtuh oleh berbagai faktor yang menggerusnya. Diikuti bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa silih berganti. Apakah Majapahit benar-benar lenyap dari tanah Jawa? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia dan kita akan menggali serpihan-serpihan budaya Majapahit yang terwariskan di kerajaan Islam Jawa, bahkan hingga hari ini. Mulai dari ragam arsitektur hingga penganan lebaran, untuk membuktikan siapa sesungguhnya pewaris Majapahit, Jawa atau Bali. Yuk. Bagaimana Islam masuk ke Nusantara? Para peneliti berupaya menyusun berbagai teori yang mampu menjelaskannya. Ada teori Gujarat yang katanya Islam masuk di bawah para pedagang Gujarat dengan bukti batu nisan Malik As-Saleh dari Sumatera bertarikh 1297 dan nisan Maulana Malik Ibrahim dari Gresik yang mirip dengan corak nisan di Gujarat, India. Teori ini dikembangkan Snok Horgrone, didukung sejarawan W.F. Stutterheim dan J.P. Moffett. Namun, sastrawan Buya Hamka membantahnya melalui teori Arab yang didukung orientalis T.W. Arnold, J.C. Van Leur, dan Anthony Hutchins. Alasannya simpel, karena pada 625 Masehi, Tiongkok telah mencatat keberadaan koloni Arab di pesisir barat Pulau Sumatera. Selanjutnya nih, ada teori Persia yang dicetuskan Umar Amir Hussein dan Hussein Jaya Diningrat. Mereka yakin betul pengaruh Persia sudah menjangkau Nusantara sejak abad ke-7. Alasannya, beberapa budaya kita ada yang mirip dengan Persia. Misalnya, teori ini mengklaim budaya Tabuik di Sumatera Barat mirip peringatan 10 Muharram di Iran yang disebut Hari Asyura. Sobat Sumatera bisa confirm nggak? Namun itu semua sebatas teori ya. Yang jelas, penulis-penulis Muslim di abad 9 hingga 10, misalnya Ibnu Faqih, Ibnu Rusteh, Ishaq Ibnu Imran, Ibnu Zakaria Al-Razi, dan lainnya, telah mencatat nama-nama tempat di pesisir Asia Tenggara, yakni Kalah atau Kedah, Jawa atau Sumatera, Zabi atau Zabak, Fansur atau Barus, Lambre atau Rami atau Lamuti di Banda Aceh, dan Salahid atau Selat. Ya, itu di sekitaran Selat Malaka, Sumatera, dan Malayu. Ini nyambung dengan catatan Tiongkok dinasti Tang yang menyebut bahwa 2 abad sebelumnya ada koloni Arab alias Dasi atau Tasi di Sumatera yang keder menembus Jawa karena mendengar ketegasan Ratu Sima, serta pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Loh mas, jari ini bahas warisan Mojopahit nggo Islam Nusantara. Kapan? Sabar, kita bahas dulu gimana masuknya Islam di Jawa, biar komplit perspektifnya. Ketika Islam menjejak Jawa. Catatan tertua Islam di Jawa adalah sebuah nisan di Leran, Gresik yang bernama Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Kuwi komunitas masyarakat apa udu mas Asisi? Kok bukti nisane mung siji ndil? Belum jelas apakah sudah berbentuk komunitas Islam atau enggak, juga kewargaannya apa. Uniknya, dalam 5 prasasti Jawa kuno ada loh yang namanya warga Kilalan, yaitu orang asing yang tinggal di Jawa kuno dan dikenai pajak. Listnya bisa dicek di Prasasti Kuti, Prasasti Cane, Prasasti Pataan, Prasasti Turun Hyang, dan Prasasti Balawi. Warga Kilalan ini berasal dari Asia bagian selatan, tenggara, dan timur. Tidak satupun dari Timur Tengah. Jadi mungkin saja yang membawa Islam masuk ke Jawa bukan dari Arab, India, apalagi Persia, melainkan bangsa Tiongkok seperti dalam Yingya Senglan. Mungkin loh. Dan bangsa Mur sesuai kesaksian apoteker Tommy Pires dalam Suma Oriental. Tommy Pires kleru paling mas. Pokok Islam ditembung wong Mur. Dalam catatannya Tommy Pires membedakan kok orang Mur dari orang Arab. Menurut Ensiklopedia Britannica, Mur adalah bangsa campuran Arab, Spanyol, dan Amazigh atau Berber, dengan komunitas terbesarnya di Andalusia yang sekarang adalah Spanyol dan Portugis. Dan Tommy Pires itu orang Portugis toto. Dalam kesaksiannya, penetrasi orang-orang Mur di pesisir utara Jawa di awal abad 16 sangat masif, termasuk melalui perkawinan, juga merebut kekuasaan dari para penguasa lokal. Mereka bahkan mendatangkan para mullah untuk menjadi pengajar di koloni-koloninya di Jawa.
Wih jos, kawin karo wong mur, iso bangir irunge anake. Demak semasa Patih Rodem dihuni komunitas mur yang besar dan kuat. Dan Demaklah yang akhirnya muncul sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, serta menutup periode klasik yang bercorak siwa Buddha. Tapi menurut saya, perebutan hegemoni atas Jawa oleh Demak murni alasan politik, bukan agama. Karena toh akhirnya Demak dikalahkan Pajang, dan Pajang dikalahkan Mataram Islam. Loh, agamane podo Jal. Kok isi tukaran Mas Asisi? Itulah nikmatnya kekuasaan. Meskipun Majapahit sebagai kemaharajaan klasik terbesar Nusantara akhirnya hancur, ternyata banyak loh budaya Majapahit yang terwariskan ke kerajaan-kerajaan Islam Jawa sesudahnya, bahkan bertahan hingga hari ini. Mau tahu? Yuk kita mulai dari masjid-masjid kuno yang mirip candi. Tahun lalu saya ke Demak untuk menggali jejak-jejak peninggalan klasik di kota Wali ini. Telisik lengkapnya bisa dicek nanti pada tautan di atas atau di deskripsi ya. Saat berkunjung ke Masjid Agung Demak, saya menemukan sesuatu, dan ini sangat menarik. Arsitektur dan ragam hias yang biasanya ada di candi-candi kita masih lestari di masjid-masjid kuno Jawa, termasuk di Masjid Agung Demak yang secara tradisional diyakini dibangun oleh Wali Songo. Pilar-pilar masjid ini, menurut tradisi tutur, didatangkan langsung dari Istana Majapahit, berhiaskan lapik, pelipit, sulur, antefiks, dan hiasan tumpal layaknya candi. Lihat, hiasan lainnya mirip medalion, meander, dan tapak dara. Teman-teman perlu tahu, di candi Jawa kuno, medalion dan meander hanyalah ragam hias, namun tapak dara berfungsi menolak bala. Nah, meander dan medalion menjadi motif keramik yang ditempel di dinding-dinding masjid kuno, seperti Masjid Demak dan Menara Kudus. Sementara tapak dara nongol di hampir semua kepurbakalaan Islam di Jawa, di antara Masjid Demak, gugusan makam Ratu Kalinyamat, Sendang Dhuwur, kompleks makam Sunan Bonang, dan lain-lain. Namun, yang paling menonjol di masjid-masjid kuno adalah atap tumpang yang umumnya bertingkat 3. Atap tumpang adalah arsitektur masa klasik, seperti yang kita lihat pada relief Candi Soko ini. Umumnya diduga, atap tumpang tingkat 3 di masjid-masjid kuno memiliki filosofi Gunung Suci Mahameru yang terdiri dari 3 tingkat alias triloka. Meski Buya Hamka juga berpendapat, atap tumpang masjid kuno melambangkan syariah, thorikat, hakikat, dan makrifat. Kuwi lak mesjite. Nek carane ngatur kutha, apa ya padha karo Majapahit? Ini yang bikin kagum, tata kota ala Majapahit di Kesultanan Jawa. Penghormatan orang Majapahit pada gunung tidak hanya terwariskan dalam masjid kuno beratap tumpang, tetapi juga dalam tata kota Kesultanan Jawa. Gak heran bila tokoh-tokoh penyebar Islam pun disemayamkan di dataran tinggi, bahkan di puncak bukit, karena tempat-tempat itu dianggap suci. Ada makam Sunan Giri di punggung Bukit Giri, Gresik, makam Sunan Muria di lereng barat Gunung Muria. Bahkan, raja-raja Mataram Islam dimakamkan di perbukitan Imogiri. Aku iya mas, nek puntuk mburi ngomah. Moh, kowe dudu raja no, tur yo abot sih. Nah, ternyata warisan Majapahit juga merambah ke tata kota. Buktinya, nih, KKW Nagara Kartagama menjelaskan bahwa Istana Raja Majapahit berada di selatan Tanah Lapang yang disebut Wanguntur. Nggak jauh dari Wanguntur, ada asrama keagamaan pendeta Buddha, Siwa, dan Wipra. Nah, Wanguntur yang kita kenal sebagai alun-alun langsung menjadi sentra bersama istana dan bangunan suci. Uniknya, konsep ini masih lestari dalam tata ruang keraton di Jawa zaman Islam, di mana alun-alun, keraton, dan Masjid Agung menjadi trio yang tak terpisahkan. Hahaha, sak paket. Koyo awake dhewe. Mas yo agamane wis beda. Sik enek ra Mas warisan ideologise? Ternyata ada loh, yakni Raja Sejagat atau Cakrawartin versi Islam Jawa. Ada yang ngerti nggak gelar Raja kedua Mataram Islam atau putranya Sutawijaya? Yes, ia bergelar Susuhunan Adi Prabu Anyokrawati. Dan ini istimewa Sobat Asisi. Saya mendapati bahwa tahun kekuasaan Anyokrawati, yakni 1601 hingga 1613, itu bersamaan dengan ditulisnya salinan tertua Serat Pararaton yang sampai kepada kita. Nah, si penyalin Pararaton menuliskan kata yang mirip banget, cuma beda pelafalan, yakni Anyakrawarti.
ketika ia menggambarkan keinginan Ken Angro alias Sri Ranggarajasa, leluhur Raja-Raja Majapahit, untuk menjadi raja penguasa. Loh, kok iso podo plek Mas Asisi? Saya duga baik Anyokrawati versi Mataram Islam maupun Anyakrawarti versi Pararaton sama-sama berakar pada ingatan kolektif masyarakat Jawa Islam pada Cakrawartin di masa klasik, yang artinya raja sejagat. Banyak loh maharaja klasik yang mengklaim diri sebagai Cakrawartin, misalnya Airlangga dan Kertanegara. Konsep Cakrawartin dan level-levelnya pernah saya ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Bagi masyarakat Jawa klasik, Cakrawartin adalah penguasa ideal dan pusat mandala, layaknya Dewa Siwa di puncak Mahameru yang dikelilingi Astadikpalaka atau 8 dewa penjaga arah mata angin. Sifat 8 dewa itu lalu diejawantahkan menjadi 8 kewajiban raja alias Astabrata dalam Kakawin Ramayana. Astabrata ini akhirnya menjadi warisan masa klasik yang dipertahankan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Konsep ini muncul dalam berbagai susastra Jawa Baru abad 17, di antaranya kitab Niti Sruti dan Niti Praja. Lalu, di abad 18, Astabrata dirombak oleh Pujangga Yasadipura I dalam Serat Rama. Dan hingga hari ini pun, Astabrata menjadi salah satu ajaran yang memperkaya kebudayaan Jawa. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan mengungkap apa saja yang diwariskan Majapahit untuk Wali Songo dan menguak kuliner Jawa kuno yang hingga sekarang muncul di setiap perayaan Idul Fitri. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda antara puasa, surga, dan neraka. Sejak abad 16, Jawa mengalami perubahan besar dengan bangkitnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Namun, ada beberapa warisan Majapahit yang bertahan di Jawa hingga sekarang, meski agama mayoritasnya sudah beda. Misalnya nih, dalam serapan bahasa. Familiar nggak dengan ini? Ramadan iku bulan puasa, saat pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Nah, kata puasa sejatinya diserap dari bahasa Sangsekerta, upawasa, yang artinya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kata ini dipakai orang Jawa kuno atau klasik untuk ritual puasa mereka, lalu diserap oleh bahasa Jawa Baru menjadi poso. Ojo ganggu, aku poso. Heleh, posomu bedok ae lho, kaya cah cilik. Hehehe. Selain puasa, kata surga pun berakar dari bahasa Sangsekerta, swarga alias swargaloka. Di masa klasik, swargaloka adalah kediaman Dewa Indra, tempat ia memimpin masyarakat dewa, Gandharwa, apsara-apsari, juga kinara-kinari. Di Jawa Baru, kata ini diserap menjadi swargo, dan orang yang meninggal disebut swargi alias berpulang ke surga. Bagaimana dengan neraka? Asalnya juga dari bahasa Sangsekerta naraka, artinya tempat penyiksaan yang dikuasai Dewa Yama alias Dewa Alam Kematian. Wela, udah soko basa ngarep toh Mas Asisi. Loh, kalau puasa bahasa Arabnya itu siam atau saum. Surga itu jannah dan neraka itu nar. Ada sendiri ya. Sedangkan upawasa, swargaloka, dan naraka, baik kata maupun konsepnya, memang dipakai lebih dulu oleh leluhur Hindu dan Buddha di Jawa kuno. Buktinya banyak dalam karya sastra dan relief candi Jawa kuno. Kita pun lebih terbiasa kan dengan istilah puasa, surga, dan neraka ketimbang versi Arabnya. Gak cuma serapan kata, warisan Majapahit yang satu ini dijamin enak. Kupat dan lepet, penganan lebaran dari Jawa kuno. Setiap Idul Fitri tiba, masyarakat Jawa merayakannya dengan kuliner khas, yakni ketupat dan lepet. Ketupat terbuat dari beras yang dibungkus daun kelapa muda alias janur. Sementara lepet dari ketan yang diberi kacang-kacangan, kelapa parut, dan garam, lalu dibungkus janur. Dalam bahasa Jawa Baru, ketupat disebut kupat dan diklaim berasal dari ngaku lepat alias mengakui kesalahan. Kalau lepet, ada yang tahu? Jare kuwi saka tembung silep rapet. Kuwi lak mung jare, ora adek gathuk. Akhir-akhir ini ada klaim bahwa kupat berasal dari bahasa Arab kafa, kafat, atau hufat yang bermakna kembali pada kesempurnaan. Ya memang cocok sih dengan tema halal bihalal, tapi sebenarnya
Kupat dan Lepet sudah dikenal masyarakat Jawa kuno ratusan tahun sebelum kerajaan-kerajaan Islam muncul di Jawa. Antara abad 11 hingga 12, Kupat sudah mejeng di Kakawin Ramayana, Kakawin Subhadra Wiwaha, dan Kakawin Krishnayana dari periode Kerajaan Kadiri. Sementara Lepet sebagai kuliner tercatat dalam Kakawin Korawasrama, diduga dari masa Majapahit. Jadi, aslinya bukan ngaku lepat atau silep rafet ya. Itu pemanaan modern saja. Diduga pada masa klasik, penganan ketupat hadir sebagai pemujaan pada Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan. Apa Dewi Sri ini ramblenger ya? Diwenehi kupat terus. Ayo, alamat gagal diet iki. Hehehe, sebenarnya kita pun masih mengingat loh daya magis ketupat. Ada gak yang orang tuanya punya kebiasaan menggantung ketupat di ambang pintu? Konon fungsinya untuk penolak bala, mirip tapak darah. Nah, bukan hanya kuliner hari raya. Ternyata ada satu perayaan Majapahit yang diwarisi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, yakni nyadran, tangga penghubung ke dunia roh. Bagi masyarakat Majapahit, srada adalah upacara untuk mengenang seseorang yang telah meninggal. Dalam sejarah kita, srada yang tercatat paling meriah digelar untuk mendiang Ibu Suri Gayatri Rajapatni. Ini diabadikan Prapanca dalam Nagara Kertagama sebagai reportase langsung dan terdetail dari perayaan di jantung Majapahit. Dalam serada, arca mendiang dibuat, lalu diadakan arak-arakan persembahan, pesta bagi seluruh rakyat, dan tentu saja ritual dan doa. Nah, ternyata serada masih terwariskan di masyarakat kerajaan-kerajaan Islam pasca Majapahit. Namanya sedikit berubah menjadi nyadran dan merupakan perayaan semua kalangan. Sekarang pun tradisi ini masih dijalankan untuk menyambut bulan Ramadan. Nyadran digelar antara bulan Rajab hingga Sya'ban dalam kalender Hijriah. Dan dalam kalender Jawa disebut ruah, hingga tradisi ini juga dikenal sebagai ruahan. Tapi tiap daerah acaranya bisa beda ya. Misalnya ada yang melakukan bersih-bersih kubur, padusan atau mandi di sungai, menggelar wayang kulit, menggelar doa bersama, atau kenduri alias makan-makan. Simpelnya, tradisi nyadran adalah cara mengungkapkan rasa syukur sekaligus mengirimkan doa untuk para leluhur. Malah di daerah tertentu ada juga loh yang membuat ameng-ameng menjelang Ramadan. Ini semacam altar berisi makanan dan minuman favorit mendiang yang dibiarkan semalaman sebelum hari pertama puasa. Oh, Caidian, amang-amang gumbah buyutmu kok untuti? Nah, Sobat Asisi, ada gak tradisi Ramadan yang khas di daerah kalian? Coba share di komen ya. Masih terkait budaya, ada lagi satu warisan Majapahit yang bahkan menjadi kunci keberhasilan dakwah Wali Songo. Siapa sih yang gak kenal wayang? Kesenian yang satu ini adalah kebanggaan Indonesia. Bahkan sudah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2003. Menurut tradisi tutur, wayang adalah media dakwah Wali Songo di tanah Jawa. Saking lekatnya, malah muncul klaim bahwa wayang adalah buatan Wali Songo. Misalnya ada yang bilang, bentuk pipih dan dekoratif wayang sengaja dikreasi Sunan Kalijogo agar tidak menyerupai makhluk hidup. Padahal, wayang dan bentuk uniknya itu telah lama dikenal masyarakat Jawa, jauh sebelum zaman Wali Songo. Ojo asal klaim mas, bukteki. Nah, pertunjukan wayang alias ringgit telah muncul dalam prasasti Maharaja Balitung di Medang pada abad 9, yakni prasasti Wukayana dan prasasti Penampihan. Sementara prasasti Pataan dari zaman Maharaja Airlangga di abad 11 memberitakan adanya pemain wayang yang disebut awayang. Gambaran wayang semakin detail dalam Kakawin Arjuna Wiwaha yang juga dari abad 11, yakni berbahan kulit, diukir, digerak-gerakkan, juga dilakukan. Dan ini gongnya, sosok wayang yang dekoratif, pipih, dan menoleh ke samping telah muncul di relief Candi Majapahit, seperti Candi Jago, Candi Tegowangi, Candi Surawono, dan lainnya. Nyapa kok wayang noleh miring ayo? Mergo wedi ro diapuranmu. Kitab Tantu Panggelaran juga memaparkan gaya pertunjukan wayang yang persis sama dengan Kakawin Arjuna Wiwaha. Ini menunjukkan pertunjukan wayang kulit bertahan 6 abad karena salinan tertua Kitab Tantu Panggelaran dibuat bersamaan saat Sultan Agung dari Mataram Islam gencar-gencarnya menggempur VOC di Batavia.
Jadi jelas ya, wayang bukan buatan Wali Songo. Wayang adalah warisan Majapahit yang dimodif dan digunakan pada masa kerajaan Islam untuk berdakwah. Misalnya, Tokoh Semar yang dalam Susastra Majapahit hanyalah manusia cebol yang suka ngeprank. Di zaman Wali Songo diubah menjadi Punokawan jelmaan dewa. Saya pernah membahas perubahan konsep tentang Semar ini pada link video di atas atau di deskripsi. Telunjuk Semar yang teracung kini dianggap penggambaran tauhid yang menegaskan hanya ada satu Tuhan. Tapi semua ini sesungguhnya berakar dari tradisi kerajaan Hindu-Buddha di Jawa klasik yang telah eksis ratusan tahun sebelumnya. Di media sosial sering muncul ungkapan bahwa Bali modern adalah pewaris sejati Majapahit. Dasarnya adalah kesamaan agama, budaya, bahkan garis trah, sebagaimana ditulis dalam babat-babat Bali. Tapi sebenarnya di Jawa pun, babat Tanah Jawi disusun untuk mendeklarasikan bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Tanah Jawa adalah pewaris Majapahit. Malah muncul juga orang-orang di masa modern yang mengklaim diri keturunan Raja Majapahit. Jadi, siapa sebenarnya pewaris sejati Majapahit? Kalau menurut saya, pewaris Majapahit gak ada kaitannya dengan trah. Juga bukan tentang memeluk agama yang sama dengan leluhur. Ini soal bagaimana kita merangkul nilai-nilai baik yang diwariskan Majapahit dalam sejarah kita dan menerapkannya dalam hidup. Mungkin kita berbeda dalam hal suku, agama, dan keyakinan, tapi sebagai bangsa Indonesia kita diikat oleh sejarah yang sama. Maka selama kita bertoleransi, menghormati perbedaan, mencintai budaya, menghargai warisan leluhur, menaati dan menegakkan hukum, serta bangga berbangsa, saat itulah Anda dan saya menjadi pewaris Majapahit yang sejati.